Halo semuanya, balik lagi sama aku Maria Andromeda. Nah, video ini adalah video yang paling kalian tunggu-tunggu kayaknya ya. Jadi video ini adalah video untuk menjawab pertanyaan kalian yang sering banget kalian tanyain. Jadi aku udah bikin kayak list of questions yang kalian tanyain ke aku di sini. Pertanyaan pertama yang sering juga ditanya. Jadi aku itu kemarin rhinoplasty alias nose job. Rhinoplasty itu adalah prosedur yang dilakukan di daerah hidung untuk mengubah atau merekonstruksi bentuk hidung kamu. Berasal dari dua kata, yaitu ris dan juga placein. Nah, kalau ris itu artinya hidung, kalau placein itu artinya mengubah. Jadi mengubah hidung. Begitu. Karena it's been one of my insecurities dari dulu. Ini adalah salah satu cara aku dealing atau menghadapi insecurity aku tersebut. Begitu. Kalau jawaban singkatnya, aku pengen lebih manjung. Rhinoplasty itu ada dua. Pertama yang open, kedua yang close, terbuka dan tertutup. Nah, kalau yang terbuka berarti tuh hidung kamu literally dibuka semua, dibelek. Jadi jahitannya itu ada di luar. Jadi di sini, di tengah, sama di sini. Itu kalau open. Kalau close, dia dari dalam, nggak kelihatan. Jahitannya itu ada di dalam. Open dan close sendiri itu ada kurang lebihnya, ya. Kalau open itu dokternya tuh bisa punya akses yang lebih gitu, jadi bisa ngelihat langsung bentuk hidungnya kayak gimana, yang mau dibenerin kayak gimana. Itu bagusnya, ya kan. Nah, tapi jeleknya dia recovery-nya lebih lama dan bakalan ada kelihatan bekas jahitan di sini, lebih terlihat. Kalau closed, dia bagusnya adalah karena jahitannya di dalam, jadi dia nggak begitu kelihatan. Jadi kayak kalian kayak nggak kelihatan abis rhinoplasty, kayak I did nothing gitu. Padahal sebenarnya ada, cuma di dalam sini. Tapi jeleknya adalah dokternya juga tidak bisa, nggak punya full access gitu loh untuk ke hidungnya. Jadi nggak bisa ngelihat dari dalam lebih jelas struktur hidungnya tuh kayak apa. Itu kalau closed. Oke, itu rhinoplasty, judulnya Asian, ada yang Western ya kan. Aku jelasin yang Asian aja ya. Kalau Asian rhinoplasty itu biasanya mancungin hidung. Nah, kalau mancungin itu berarti kita harus menambahkan sesuatu ke dalam hidung kita, ya kan? Nah, untuk menambahkannya itu banyak banget pilihan yang bisa digunakan. Dari tulang rawan hidung sendiri, septum cartilage, tulang rawan telinga alias ear cartilage, sama tulang rawan iga atau rib cartilage. Nah, dari tiga macam tulang rawan yang bisa digunakan, aku memilih rib cartilage. Septum cartilage atau ear cartilage itu biasanya dikombinasikan dengan implan. Implannya itu untuk bridge-nya, nah cartilage-nya itu untuk tipnya. Nah, kalau rib cartilage sendiri karena dia secara physically gitu lebih gede, jadi dia tidak memerlukan implan. Nah, itu adalah kenapa alasannya aku pilih rib cartilage. Walaupun sebenarnya kalau aku baca-baca, rib cartilage itu biasanya digunakan untuk orang yang udah pernah ngelakuin rhinoplasty, alias dia mau revisi atau dia mau operasi hidung lagi. Nah, kenapa aku sendiri baru pertama kali aku operasi dan aku langsung pilih rib cartilage? Karena aku takut kalau pakai implan. Kalau implan itu ada kemungkinan badan kita nolak, bisa implannya jebol. The thought of benda asing di dalam badanku tuh aku kayak nggak bisa gitu. Jadi aku memilih untuk yang rib cartilage. Nah, masing-masing itu ada pros and cons ya. Aku jelasin yang rib cartilage aja ya. Kalau septum cartilage dia di dalam sini, jadi dia nggak perlu ngebelek ngebuka bagian tubuh kita yang lain. Jadi dia cuma ngambil di sini aja. Kalau ear cartilage dia ngambil di bagian telinga, jadi dia harus ngebelek telinganya juga. Kalau rib cartilage dia harus buka di bagian dada sebelah kanan, under my breast banget di situ. Jadi aku itu memutuskan untuk rhinoplasty di klinik Beautiful sama dokter Tompi. Jadi aku sama dokter Tompinya langsung.
Pertama cerita ke mamaku bilang kayak gak apa-apa sih deh. Pertama tuh kayak kenapa kayak gitu-gitu. So aku kayak ya namanya orang tua pasti kan konservatif ya, pemikirannya masih zaman dulu banget ya kan. Cuman aku berusaha memberikan pengertian ke mamaku. Terus mamaku bilang ya udah kamu coba minta izin papa. Aku ngomong ke papa, mamaku bantu ngomong ke papaku. Terus papaku kayak ya udah kalau misalnya ini kamu mau kayak gini ya papa mama support aja. Udah rencana mau rinoplasti dari awal tahun, dari bulan April sebelum corona menyerang. Nah jadi ada rencana pas aku operasi papa mamaku akan kesini nemenin aku operasi karena sebegitu deketnya aku dengan mereka. Terus ternyata harus postpone nih sampai bulan Juli kemarin tanggal 8 yang dimana tidak memungkinkan kan untuk papa mamaku berangkat ke sini. Jadi ya mereka mendoakan aku dari jauh. Tanggal 8 Juli di pagi hari sebelum aku berangkat ke klinik, papa mamaku telepon aku, mereka video call aku, terus kita berdoa bareng untuk kelancaran operasinya. Jadi aku berangkat dianterin sama pacar aku, shout out to my pacar, dianterin pacar aku ke kliniknya. Sebelum kamu operasi, kamu harus konsultasi dulu, ya kan? Konsultasinya itu kalau kamu bisa datang langsung, kayaknya datang langsung aja. Jadi pertama aku konsultasi, itu konsultasi online. Itu bulan April. Terus katanya dokternya suggest aku ambil rib cartilage juga, jadi sesuai dengan kemauanku. Ditanya udah pernah filler benang ya? Terus udah DP, ternyata corona menyerang. Akhirnya harus dipospon. Nah setelah aku ulang tahun bulan Juni, so aku mikir apa aku jadi inovasi sekarang ya? Udah memungkinkan gak sih aku tayang sama kliniknya? Ternyata udah bisa, kan udah kondusif untuk melakukan tindakan. Kita janjian tanggal berapa mau dilakukan operasinya. Persiapan yang harus dilakukan sebelum kamu melakukan rinoplasti adalah kamu karena di masa pandemi gini, jadi kemarin aku ketambahan CT scan toraks. Terus habis itu harus cek darah, tes darah. Ya itu sih yang diwajibin sama klinik. Oh ya, terus CT scan toraks dan tes darahnya itu paling nggak seminggu sebelum kamu tindakan. Hasilnya sudah harus diserahkan ke kliniknya. Nah karena aku anaknya suka research, kepo, jadi aku cari-cari kayak do's and don'ts before rhinoplasty. Sebelum kamu rhinoplasty, usahakan seminggu sebelum kamu rhinoplasty deh maksimal no alkohol, no smoking. Karena alkohol itu bisa ngencerin darah kamu. Kalau nikotin yang ada di rokok, dia itu bisa menurunkan kadar oksigen di dalam darah kamu. Jadi nanti proses healingnya akan lebih lama. Terus ntar kalau misalnya minum alkohol, darahnya nggak beku-beku, ya kan susah. Terus habis itu jangan minum aspirin atau ibuprofen. Itu kedua obat itu tuh bisa ngencerin darah juga. Begitu ya, say. Untung aku alergi aspirin sama ibuprofen, jadi aman. Puasa 12 jam sebelum kamu operasi. Pas berangkat operasi, kalian jangan pakai baju yang kayak gini nih. Pakai baju yang zipper, yang resleting, atau pakai yang kancing. Jadi jangan yang buka gini, soalnya kalau kalian buka gini, nanti pas kalian datang, kalian lepas, buka baju, ganti baju buat operasi, kelar operasi kan ganti baju lagi tuh. Kalau kalian pakai baju yang buka gini, ntar kenapa-napa hidungnya kesenggol-senggol. Pas berangkat pakai yang baju yang kancingan atau yang resleting, jadi lebih mudah gitu, nggak nyenggol-nyenggol hidungnya. Oh ya, terus kita diwajibkan harus ada yang nganter, yang mendampingi. Jadi aku didampingin sama pacar aku. Terus habis gitu sampai di sana disambut sama susternya. Pas aku mau dibawa ke atas sama susternya bilang ke pacar aku, bilang nanti habis operasi bawain makan karena obat bius kan, biar dan perutnya kosong tuh udah 12 jam puasa. Jadi yang dampingin kita boleh pulang, tapi harus ada di situ 1 jam sebelum operasi selesai gitu. Terus akhirnya aku dibawa ke atas, aku rapid test dulu. Walaupun udah CT scan toraks harus rapid test lagi. Habis itu kita ganti baju operasi, dicek tensinya, terus dokter anestesia datang nyamperin karena aku bius total. Terus kita dipasang infus, terus habis kita masuk ke ruang operasi. Dan karena ini cosmetic surgery, jadi less pain the better. Ya kan, aku nggak merasakan sakit sama sekali kecuali pas rapid test sama pasang infus doang. Ya, terus habis itu disuntik obat bius, sudah teler. Bangun-bangun aku dengan hidung yang baru, yeay. Dan operasinya berjalan sekitar 5 jam, dari jam 7 sampai jam 12. Pas bangun-bangun yang kurasain adalah teler banget. Oh my god, like. Tapi nggak berasa sakit sama sekali. Aku tuh bulan November tahun lalu udah pernah operasi usus buntu yang bius total. Jadi pas aku operasi kemarin rinoplasti dan bius total, aku nggak begitu kaget. Kalau misalnya aku belum pernah bius total, mungkin aku juga akan kayak was-was gimana ya rasanya gitu. Tapi so far so good, aman.
Terus habis itu aku bangun, dikasih minum. Aku minum pakai sedotan tuh, dan itu susah banget, kayak di video aku yang part 1 itu susah banget, hidungnya kayak kaku gitu hidungnya. Terus pacarku nyamperin, aku dikasih makan, bisa makan apa aja sih. Terus kita bisa istirahat kayak sejam 2 jam sampai bener-bener sadar, karena masih teler banget ya kan, obat biusnya total gitu saya. Setelah ganti baju aku bisa pulang, yay. Dan aku pulang deh ke rumah, udah gitu. Nggak sakit sama sekali, serius nggak sakit sama sekali. Cuman yang sakit tuh di bagian dadanya, malah di bagian dadanya yang sakit. Kalau di hidung nggak sakit sama sekali. Oh my god guys, I cannot stress this enough. Nggak sakit sama sekali, oke? Nggak sakit sama sekali. Dari 0 sampai 10, 2 deh. 0 sih sakitnya, cuman 2 discomfortnya, rasa nggak nyamannya tuh ada. Kasih fotonya aja ya, kasih fotonya nih. Jadi hidungku tuh bener-bener kayak castnya, gipsnya, terus ada spuitnya, drainase itu. Jadi kayak rasanya nggak nyaman aja gitu. Jadi aku 1 minggu itu downtime-nya bener-bener aku nggak bisa ngapa-ngapain. Hari ke-1 sampai ke-3 tuh bener-bener kayak takut, karena hidungnya bener-bener baru dibuka kan, jadi aku takut banget gitu. Terus hari pertama dan hari ketiga aku nggak cuci muka sama sekali karena aku takut. Nah hari keempat tuh aku baru berani cuci muka, tapi pakai spons gitu. Dikasih obat kan kayak aku videoin, tapi di hari kedua aku udah nggak minum obat anti nyerinya sama sekali. Yang aku masih minum adalah antibiotik, karena antibiotik harus dihabiskan ya teman-teman. Aku nggak bengkak dan nggak lebam juga, jadi puji Tuhan banget ya kan. Jadi recovery 1 minggu. Aku minggu kedua datang ke dokternya, kita konsultasi, dilepas perbannya. Oh my god, beda banget, aku kayak kaget gitu. Tapi itu masih bengkak ya guys. Kalau misalnya kalian lihat ini masih kelihatan bengkok, itu masih bengkak. Karena bengkak itu nggak bisa janjian turunnya kiri sama kanan ya kan. Bisa aja kiri duluan yang turun karena masih bengkak, atau kanannya dulu turun duluan, yang kiri masih bengkak. Kita nggak bisa janjian, kita nggak bisa ngatur kita siapa, oke? Gitu. Hasilnya permanen, jadi ini adalah irreversible, tidak bisa dibalik lagi. Kalau kamu nggak suka ya you have to live with that for the rest of your life. Jadi ya sabar-sabar baik ya. Yang beda banget, karena kalau filler dan benang itu dia cuma disuntik doang, tek 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 tek, udah hasilnya instan. Kalau ini nggak, dibuka hidungnya ya kan, dioperasi, surgical procedure, jadi dibedah gitu. Kalau filler benang langsung kelihatan hasilnya instan. Kalau operasi rinoplasti harus sabar, bahkan bisa sampai setahun sampai 2 tahun hasil maksimalnya, tergantung dari metabolismenya. Cuman maksimalnya tuh di 6 bulan sih kata dokternya. Didoakan ya semoga cepat sembuh. Terus kalau aku baca-baca, prosedur rinoplasti yang menggunakan rib cartilage itu recovery-nya lebih lama dibandingkan yang pakai ear atau pakai septum. Karena tulang iga rawan iganya sendiri tuh gede, jadi bengkaknya tuh akan lebih lama begitu, say. Oke. Jadi aku juga sempat menanyakan concernku ini ke dokter. Kayak, dok, aku nih bakat keloid loh, apa aman ya? Kata dokternya, di muka, di wajah itu nggak akan ada yang namanya keloid. Kalau misalnya di muka bisa terjadi keloid, kan bekas jerawat juga udah jadi keloid gitu. Nah tapi karena aku anaknya itu takut dan was-was, sekarang aku pakai Dermatix karena lebih baik mencegah ya, Shay, daripada mengobati. Benar-benar. Nih aku udah full make up, nggak apa-apa, aman. Dari minggu kedua sebenarnya sudah boleh make up, cuman ya di bagian hidungnya pelan-pelan aja. Pokoknya hati-hati aja lah di bagian hidung, karena masih delicate banget kan, masih kayak baru dipasang, belum ngeset gitu hidungnya. Cuci muka biasa, aman sekarang, udah nggak apa-apa. Untuk plester di minggu kedua habis aku operasi, habis lepas gips, itu wajib pakai plester all day every day. Boleh kamu ganti plesternya kalau misalnya kamu cuci muka, kamu copot, terus habis itu kamu cuci muka pakai skincare terus pakai lagi, tapi harus dipakai setiap hari, setiap waktu, all day every day. Terus masuk minggu ketiga, dokternya bilang sekarang tetap di plester tapi nggak wajib. Kalau misalnya kayak sekarang aku mau bikin video ya aku copot nggak apa-apa, habis itu aku cuci muka aku pakai plester lagi. Terus kalau misalnya aku harus kerja, harus make up, ya aku copot plesternya, terus malamnya aku plester lagi. Kalau nafas,
aman, walaupun di sebelah kiri tuh rasanya kayak masih bengkak. Jadi aku ngerasa kayak masih kayak ada yang tersumbat gitu di bagian kiri aku. Terus untuk kupil, cotton bud is your new best friend ya guys. Kemana-mana harus bawa cotton bud, karena kalian cuma bisa ngupil pakai cotton bud, bersihin ingus pakai cotton bud. Kalian nggak bisa yang blow your nose, sisih ya kalau bahasa Jawa, sisih itu kalau pilek dikeluarin ingusnya, nggak bisa. Ingusnya akan meler-meler sendiri, dan itu sudah kejadian berulang kali karena hidungku buntu, itu rasanya setengah mati. Jadi aku, cotton bud is your new best friend. Bawa cotton bud kemana-mana ya, habis rinoplasti. Terus untuk nguap, udah nggak apa-apa, nggak sakit. Untuk bersin, funny story, bersin yang sakit bukan di hidung, yang sakit di bagian tulang dada, yang tulang iganya diambil, bekas jahitannya. Aneh. Dan ini adalah pertanyaan yang sering banget kalian tanyain ke aku. Jadi untuk harganya sendiri, siapin 100 juta. Karena aku pakai rib cartilage, which is tuh prosedur gede ya, major surgery. Jadi ya pasti lebih mahal harganya. Aku kena di harga 95 juta untuk tindakannya saja, plus obat dan juga konsultasi. Jadi udah free konsultasi yang setelah kita operasi. Terus habis itu yang harus dilakukan juga, ya kan tadi aku sempat bilang sebelum operasi kalian harus ngapain aja. Kalian harus CT scan toraks. Nah, CT scan toraks ini Dokter Tompi ini kerjasama sama salah satu dokter di Siloam Kebonjeruk. CT scan toraksnya lagi diskon dari harga 3 juta jadi tinggal 1.215.000. Terus habis itu selain CT scan kamu juga harus cek darah. Itu kenanya cek darahnya 1.755.000. Jadi kalau di total 97 juta, hampir 98 juta. Terus tambah konsultasinya ya 99 juta, ya hampir 100 juta lah. Persiapkan 100 juta lah ya untuk operasinya. Aku puas banget karena bisa kelihatan banget bedanya. Ini masih bengkak, tenang. Yang bilang bengkok terserah, aku capek jelasinnya. Jadi aku puas banget. Oke guys, jadi tadi aku udah edit video udah sampai habis, ternyata aku lupa bikin closingnya. Oh my god. Jadi thank you so much guys for watching. I hope this video really helps you. Semoga wawasan kalian lebih terbuka setelah aku jawab pertanyaan kalian. Aku yakin pasti ada yang pro dan ada yang kontra, apalagi tentang prosedur rinoplasti ini. Tapi aku harap kalian bisa mendapatkan hal-hal yang baiknya ya dari video ini. Dan kalau misalnya kalian masih mau nanya, ada yang kurang jelas, leave a comment down below karena bakal aku jawabin. Jangan lupa subscribe channel aku supaya aku bisa 1000 subscriber. Karena rinoplasti ini bukan prosedur yang udah sampai sini aja hasilnya, udah ini adalah hasil akhir, enggak. Rinoplasti ini adalah a journey, perjalanan. Jadi aku bakal update tentang perkembangan hidung aku sampai nanti, akan terus-terusan update pokoknya. Once again, thank you so much for watching and I'll see you in another video. Bye-bye.